1. Sebuah daerah mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan. Pemerintah pusat kemudian memberikan bantuan keuangan khusus, BKK, untuk menutupi defisit tersebut. Manakah dari tindakan berikut yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah daerah setelah menerima BKK agar tidak terulang defisit di masa mendatang? A. Meningkatkan belanja operasional untuk meningkatkan pelayanan publik. B. Meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. C. Melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur belanja dan pendapatan daerah, serta merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan. D. Meningkatkan pendapatan daerah melalui kenaikan tarif pajak daerah. E. Meminjam dana dari bank untuk menutupi sisa defisit. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meningkatkan evaluasi dan merumuskan kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan adalah langkah strategis untuk mengatasi masalah defisit jangka panjang. Pilihan A dan B mungkin diperlukan, namun tanpa evaluasi yang mendalam, tindakan tersebut hanya bersifat sementara dan dapat memperparah masalah di kemudian hari. Pilihan D dapat membebani masyarakat dan mengurangi daya beli, sedangkan pilihan E akan menambah beban utang daerah. 2. Pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, performance-based budgeting, di seluruh daerah. Apa yang menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem ini di Indonesia? A. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di daerah. B. Perbedaan kondisi geografis dan sosial ekonomi antar daerah. C. Resistensi dari pejabat daerah terhadap perubahan sistem. D. Kurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat. E. Semua jawaban di atas. Jawaban yang paling tepat adalah E. Semua pilihan di atas merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. Tantangan tersebut saling terkait dan memerlukan solusi yang komprehensif. 3. Sebuah daerah kaya akan sumber daya alam namun mengalami kemiskinan yang tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai kutukan sumber daya alam. Manakah dari kebijakan berikut yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Meningkatkan ekspor sumber daya alam secara besar-besaran. B. Meningkatkan investasi langsung asing di sektor sumber daya alam. C. Membangun industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi di daerah. D. Memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin. E. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak sumber daya alam. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membangun industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pilihan A, B, dan E hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan masalah struktural. Pilihan D dapat memberikan bantuan sementara, namun tidak mengatasi akar masalah kemiskinan. 4. Apa yang dimaksud dengan transfer ke daerah? Apa tujuan utama dari transfer ke daerah? A. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. B. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. D. Semua jawaban di atas benar. E. Hanya jawaban B dan C yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Transfer ke daerah adalah mekanisme pembagian sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. 5. Apa yang dimaksud dengan utang pemerintah daerah? Apa dampak positif dan negatif dari utang pemerintah daerah? A. Utang pemerintah daerah adalah pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Dampak positifnya adalah dapat mempercepat pembangunan, sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatkan beban utang daerah. B. Utang pemerintah daerah adalah pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai proyek-proyek prioritas nasional.
Dampak positifnya adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan dampak negatifnya adalah mengurangi otonomi daerah. C. Utang pemerintah daerah adalah pinjaman yang diperoleh pemerintah daerah dari masyarakat untuk membiayai kegiatan operasional. Dampak positifnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sedangkan dampak negatifnya dapat membebani masyarakat. D. Hanya jawaban A yang benar, E. Hanya jawaban B yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Utang pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang berdampak jangka panjang, namun perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan.